sekilas tentang Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh min a'zam kutubih. Salah satu dua kitab yang paling ana suka dari beliau adalah Al-Miftah li Babin Nikah wa Takmilatu Zubratul Hadith. Dua kitab tersebut, yang satu ngebahas tentang ilmu faraid, yang satu ngebahas tentang ilmu nikah. Kelebihannya adalah beliau tahu cara untuk mengumpulkan suatu ilmu, contohnya ilmu faraid, dalam satu kitab yang gak banyak, cuma 20-30 lembar, tapi di situ fi kifayah anin nas. Maksudnya semuanya ada di dalam situ tentang ilmu faraid, cara pembagian, cara ini, cara itu. Fil miftah nikah itu juga kelebihannya suhulatul ibarah. Beda sama kitab Uddah Wasilah. Ada kitab Uddah Wasilah itu biasanya dipelajarin setelah Al-Miftah, tapi untuk pertama, untuk mubtadiin itu kita belajar Miftah. Kitab Al-Miftah dalam pembawaan dan pemilihan kata-kata dan cara pembawaan untuk memahami seorang talabatul ilm, untuk seorang talibul ilm dalam masalah pernikahan, masalah-masalah fikih seputar pernikahan, itu sangat mudah dan bisa dihafal, gampang untuk dihafal. Beda sama kitab-kitab lain. Contohnya, pertama, ketika ia menjelaskan tentang nikah, begitu dia masuk setelah membuka dengan muqaddimah, dengan kata pengantar, dia langsung masuk ke dalam pembahasan apa? Menjelaskan, mendefinisikan kata pernikahan di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa, dan di dalam syariat, dalam istilah syariat. Gal an-nikahu lughatan wa syar'an. An-nikah lughatan ay inda ahli lughah, secara bahasa apa? Gal ad-dhammu wal wat' adalah dham wal wat'. Ad-dham artinya adalah keeratan atau berpelukan. Wal wat' adalah nempel, gak bisa lepas. Fagal ahlul lughah yaquluna annu idza tamayalatil ashjar sumiya nikahan. Lamma aqulu tanakahatil ashjar ay tamayalatil ashjar. Maksudnya apa? Ketika Anda bilang tanakahatil ashjar, para pohon itu bernikah. Maksudnya apa dalam bahasa Arab? Artinya pohon-pohon itu tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'd. Pohon-pohon itu, pohon-pohon bambu contohnya, itu tanakahat, lamma qultu tanakahatil ashjar ay tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'd. Artinya satu dan lain itu sama-sama berkumpul di suatu tempat dengan erat, nggak bisa lepas. Fahadha inda ahli lughah. Wa syar'an qal aqdun yatadhammanu yatadhamman ibahatu wat'in bilafzi nikahin aw tazwijin aw tarjamatih. Qal syar'an aqdun yatadhamman ibahatu wat'in. Artinya apa? Secara syariat nikah itu adalah suatu akad. Secara syariat nikah itu adalah suatu akad. Wa Syafi'iyah tara, dalam mazhab Imam Syafi'i, melihat bahwasanya an-nikah haqiqatun fil aqdi wa majazun fil wat', khilafan li Abi Hanifah. Beda lagi sama Abi Hanifah. Inda Abi Hanifah al-wat' ini vulgarnya, wat' ini hubungan intim. Indal Imam Syafi'i an-nikah, ketika Anda bilang nikah, artinya hakikatnya nikah apa? Hakikatnya nikah itu adalah akad. Dan orang bilang nikah itu, yang dimaksud ketika Anda bilang si fulan nikah sama fulanah, itu artinya si fulan akad terhadap
fulanah, mengakatkan fulanah. Indal Imam Syafi'i hadzal haqiqah. Tapi ketika ana bilang si fulan nikah terhadap fulan artinya berhubungan intim dengan fulanah, itu istukhdima majazan. Dalam bahasa Arab itu ada lafaz hakikat, lafaz majaz. Itu istukhdima majazan. Ketika ana bilang si fulan nikah sama fulan, maksudnya anak fulan ini pengen hubungan intim sama fulan, maksudnya fulan sama fulanah ini hubungan intim, itu majaz. Khilafan li Abi Hanifah. Indal Abi Hanifah, inda Abi Hanifah al-aks. Beda sama Imam Syafi'i, sebaliknya. Begitu. Wa hadza yatarattab alaih yatarattab alaih asya' tsani. Contohnya, inda Syafi'iyah, annu law zana rajulun bimra'atin wa anjabat waladan wa anjabat bintan yahillu lahu nikahaha inda Syafi'iyah wa la yahillu inda al-Hanafiyah. Karena apa? Dari yang tadi. Jadi kalau misal ada seorang lelaki, wal'iyadzu billah, dia zina sama perempuan, terus si perempuan ini dapat anak. Itu inda Syafi'iyah, si laki-laki ini boleh menikahi anak perempuan yang tadi. Karena endal Syafi'iyah hadza zina la ibrah bihi. Boleh buat si laki-laki buat nikahi perempuan yang hasil dari zina tadi. Tapi endal Hanafiyah la yajuz. Karena kenapa? Hadza yugal lahu nikah, walad minan nikah. Karena apa? Endahum haqiqatan fil watan wa laysa fil aqd. Tapi endal Syafi'iyah haqiqah fil nikah. Hadza la yusamma nikah endal Syafi'iyah. Hakadha aqdun yatadamman ibahatu wat'in bilafzi nikahin aw tazwijin aw tarjamatih. Di sini secara syariat nikah itu adalah suatu akad. Yang mana akad tersebut di dalamnya itu akad tersebut itu maknanya adalah agar memperbolehkan lawan jenis untuk berhubungan intim. Bilafzi nikahin, bilafzi nikahin atau tazwij. Kalau semisal bisa dengan lafaz nikah, saya nikahkan, atau zawwajtuka, saya kawinkan, bisa. Tapi dengan selain lafaz ini nggak bisa. Au tarjamatih, tarjamat dua lafaz ini. Tapi kalau misalkan aj'alkuma zaujan, masih bisa. Pokoknya kalau nggak dengan dua lafaz ini, dua lafaz nikah, au tazwij, au tarjamatih, maksudnya tarjamat dari dua lafaz ini, nikah tersebut nggak sahih. La budda min lafzain. Makanya itu kalau di tarim itu biasanya orang-orang pakai 3 kali akad. Yang pertama, ya fulan bin fulan, zawwajtuka. Yang kedua, ya fulan bin fulan, ankahtuka. Yang ketiga, dijama. Ya fulan ibn fulan, ankahtuka wa zawwajtuka ibnat fulan bin fulan, gitu. Kalau ditarim pakainya kayak gitu. 3 kali. Yang pertama zawwajtu, yang pertama ankahtuka, yang kedua zawwajtuka, yang ketiga ankahtuka wa zawwajtuka. Baik. Tim Arkanun nikah. Arkanun nikahi khamsatun, zawjun wa zawjatun wa waliyun wa syahidani wa sighah. Baik. Gal hana arkanun nikah. ايش معنى الاركان؟ من بيجيب لي معنى الاركان؟ ايش معنى الركن؟ هات. ما حد فيكم يعرف معنى الركن؟ الركن ما حد طلبة الفخرية هنا؟
جانب الشيء الأقوى. جانب الشيء الأقوى. نعم جانب الشيء الأقوى هذا لغة بس عندنا في الاصطلاح الركن هو عندنا يا طلاب الركن هو ما لا تقوم الماهية إلا به. Artinya apa? Ma la taqum al-mahiyah illa bih. Yang nggak akan suatu maksud, suatu hal yang ana tuju nggak akan menjadi hakikat, nggak akan jadi hal tersebut, nggak akan terrealisasi kecuali dengan rukun tadi. Jadi ketika ana bilang arkanul Islam khamsatun, Islam nggak akan jadi terrealisasikan kecuali dengan 5 hal ini. Satu hilang, Islam lo hancur. Fa'arkanun nikah khamsah. Rukun-rukun dalam pernikahan ada 5. Satu hilang, pernikahan lo nggak beres. Paham? Idzan ar-rukun ma huwa ar-rukun? Ma la taqumul mahiyatu illa bih. Au ma la tatahaqqaqul mahiyatu illa bih. Kama qalahu Sayyid Ahmad Asy-Syatiri fi kitabih Nailur Raja. Tayyib. Qal arkanun nikahi khamsatun, zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighah. Yang pertama zauj. Zauj ini lelaki. Yang kedua zaujah, mempelai perempuan. Yang ketiga wali. Wali ini apa? Walinya si mempelai perempuan. Wali itu ada banyak. Kalau yang pertama itu ayah. Ayahnya si perempuan. Ayahnya nggak ada, njitnya si perempuan. Njitnya nggak ada, cari lagi yang lain. Njitnya lagi. Ntar kita pelajarin di babel wali. Wa syahidani wa sighah. Syahidan artinya 2 syahid, saksi mata. Oke? Dan itu syahid ada syurut-syurutnya. Zauj lahu syurut, wa zaujah laha syurut, wa wali laha syurut, wa sighah. Sighah ini sighatul aqd. Ketika ana bilang zawajtuka wa ankahtuka, itu ada syurut-syurutnya. Enggak boleh ana bilang uzawijuka, enggak bisa. Karena hadza yukhalifu syurut. Paham? Tayyib. Ba'da dzalik, ketika beliau udah ngejelasin pembukaan kata pengantar, terus juga beliau menjelaskan apa yang harus kalian ketahui untuk masuk ke dalam kitab ini, yaitu ada 2 hal. Ma'anan nikah lughatan wa syar'an wa arkanun nikah. Ente udah tahu nih. Jadi pembahasannya nggak jauh dari 5 hal ini. Di kitab ini yang dibahas nggak jauh dari 5 hal. Zaujun, zaujah, wali, syahidan, sighah. 5 hal ini yang dibahas oleh Sayyid Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Setelah itu baru ntar dia masuk ke bab lain setelah pernikahan. Karena di sini kitabnya Al-Miftah lin Nikah, tapi setelah pernikahan banyak hal-hal yang daruri ta'lamha, harus ente ketahui. Karena pernikahan nggak jauh dari hal-hal tersebut. Contohnya nafagah, terus mahramiyah, terus habis gitu juga ahkamun nazar, wa kadzalik yang keempat itu ada juga talak, yang kelima ada juga iddah. Hadza lazim ya'lamha kullu talabatil ilm. Tayyib, tim.